Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara umum tentang 9 step dalam strategi planning for public relation dan penjelasan detail dari step 9 yaitu evaluating the strategic plan. Strategi public relation memiliki arti rencana jangka panjang untuk menyusun berbagai rencana, teknis, dan langkah komunikasi yang akan diambil dalam kegiatan PR, memperhatikan jumlah anggaran dan waktu kegiatannya. Berikut ada 9 tahap yang digunakan untuk membuat strategi public relation menurut Ronald Desmi. Langkah pertama adalah analyzing the situation. Menganalisis situasi adalah langkah pertama yang dilakukan dalam mengelola reputasi. Situasi dapat bersifat positif atau negatif. Jika PR melihat situasi dari sisi positif, ini dapat memberi peluang atau keuntungan yang potensial bagi perusahaan dan publik. Langkah kedua adalah analyzing the organization. Langkah kedua dalam strategi perencanaan adalah proses mempengaruhi audit public relation, yang artinya menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang biasa disebut analisa SWOT. Dalam menganalisis ini dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu internal environment, public perception, dan external environment. Langkah ketiga adalah analyzing the public. Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik, baik publik internal seperti karyawan, manajemen, dan investor, maupun publik eksternal seperti media, pemerintah, konsumen, masyarakat, dan LSM. Langkah keempat, establishing goals and objective. Langkah ini membantu kita membangun tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur dalam menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Langkah kelima yaitu formulating action and response strategic. Dalam langkah ini sangat baik mempertimbangkan langkah yang akan diambil dalam situasi tertentu. Menentukan apa yang mungkin akan dilakukan dalam berbagai situasi. Aksi komunikasi di sini dapat bersifat proaktif atau reaktif yang tergantung situasi yang diperlukan. Langkah keenam adalah using effective communication. Dalam tahap ini, mulailah memperlakukan publik sebagai audiens. PR mengetahui siapa yang menjadi publiknya dan mempertimbangkan berapa elemen komunikasi yang efektif untuk berbicara dengan publiknya. Untuk berkomunikasi dengan khalayak, perlu ditentukan siapa yang menyampaikan pesan, tampilan pesan seperti apa yang ingin disampaikan, bagaimana struktur pesan yang akan disampaikan, kalimat yang digunakan dengan simbol-simbol yang seperti apa. Langkah ketujuh adalah choosing communication tactic. Ada 4 kategori dalam pemilihan pendekatan berkomunikasi, antara lain interpersonal communication, organizational media, news media, advertising, dan promotional media. Langkah ke-8 adalah implementing the strategic plan. Langkah ke-8 ini adalah menentukan budget dan jadwal untuk mengimplementasi program apa yang akan dijalankan. Penetapan anggaran dapat dilakukan pada saat awal proses perencanaan. Langkah ke-9 adalah evaluating the strategic plan. Pada tahap ini, dilakukan penyempurnaan sistematif dari hasil proyek, program, atau kampanye berdasarkan pada sejauh mana tujuan yang dinyatakan tercapai. Pada bagian ini, kita akan melihat berbagai aspek penelitian evaluatif seperti apa, kapan, dan bagaimana mengevaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Design question, untuk mengetahui desain pertanyaan mana yang cocok digunakan sesuai dengan evaluasi kita. Ada desain yang digunakan untuk merancang program efektif untuk penelitian evaluasi. Contohnya ada pertanyaannya adalah standar akurasi dan reliabilitas apa yang dibutuhkan penilaian ini. Lalu desain untuk mengetahui sumber informasi yang dibutuhkan. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang memiliki informasi ini dan bagaimana informasi ini dapat diperoleh dari mereka. Lalu desain yang terkait dengan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang akan menerima evaluasi akhir dan apa yang akan dilakukan dengan informasi tersebut. Evaluation kriteria. Bagian ini digunakan untuk mengetahui metrik apa yang akan digunakan sesuai dengan tipe kategorinya. Untuk mengetahui evaluasi tujuan kesadaran, bisa menggunakan metrik media coverage and calculation of media impression. Untuk mengevaluasi tujuan penerimaan, bisa menggunakan metrik tabulation of requests for information. Untuk mengevaluasi tujuan tindakan, bisa menggunakan metrik organizational or environmental change. Kapan sih kita mengevaluasi? Ada 3 tahap dalam proses evaluasi program terkait dengan waktu, yaitu pada saat implementation report, progress report, dan yang terakhir adalah pada saat final evaluation. Cara mengevaluasi. Yang pertama adalah judgmental assessment, yaitu evaluasi yang dibuat berdasarkan firasat dan pengalaman. Lalu adalah communication output. Metode ini berfokus pada mengukur produk komunikasi dan distribusinya sesuai metode yang output komunikasi yang berkonsentrasi pada pengembangan dan penyajian informasi pesan.
Lalu ada evaluating awareness objective, yaitu evaluasi kesadaran berfokus pada isi pesan. Ini mempertimbangkan berapa banyak yang terpapar pada pesan, betapa mudahnya pesan itu dipahami, dan seberapa banyak pesan itu diingat. Lalu ada evaluating acceptance objective, yaitu ada dua pendekatan umum untuk mengukur tujuan penerimaan, yaitu ada audience feedback dan benchmark studi. Lalu ada evaluating action objective. Ada 3 pendekatan untuk penelitian evaluasi yang berfokus pada tindakan melibatkan audience participant, direct observation, and relative media effectiveness.